Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Yudi Darmawan Usman, Nasma Nur Hikmah, serta Melda akan memaparkan terkait materi yaitu perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup. Adapun sub pembahasan pada materi kali ini yaitu pengertian dari perekonomian terbuka dan tertutup, kemudian siklus pendapatan dari perekonomian terbuka, serta ekspor maupun impor. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan perekonomian terbuka? Perekonomian terbuka adalah salah satu jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi dan pengetahuan teknis, serta migrasi tenaga kerja. Dalam perekonomian terbuka, melibatkan diri dalam perdagangan internasional yang dalam hal ini yaitu ekspor maupun impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Secara umum, pada sistem perekonomian terbuka ini produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjualan produk maupun barang ke negara-negara lain. Dalam hal ini ekspor dan juga sebaliknya. Dengan adanya kegiatan ekspor dan impor ini dapat membantu negara untuk membangkitkan ekonominya melalui kerjasama yang terjalin tersebut. Ekonomi terbuka juga biasa disebut sebagai ekonomi 4 sektor, di mana dalam hal ini ekonomi terbuka terdiri dari beberapa sektor yaitu yang pertama sektor rumah tangga, kemudian sektor pemerintah, kemudian sektor perusahaan dan sektor asing. Adapun hubungan antara satu sektor dengan sektor yang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sektor rumah tangga. Hubungan sektor rumah tangga dengan perusahaan yaitu di mana rumah tangga menjual sumber daya manusia yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan, mereka disatukan dalam pasar tenaga kerja. Kemudian hubungan rumah tangga dengan pemerintah, di mana dalam hal ini rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah dan rumah tangga menerima kwitansi dalam bentuk gaji, bunga, pendapatan, dan non-remunerasi dari pemerintah. Kemudian hubungan rumah tangga dengan negara lain yaitu untuk mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga diharuskan untuk melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian sektor kedua yaitu sektor perusahaan. Hubungan sektor perusahaan dengan rumah tangga yaitu perusahaan memproduksi produk dalam bentuk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produk-produknya. Interaksi ini terpenuhi di pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang menyatukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Kemudian hubungan perusahaan dengan pemerintah, yaitu perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan layanan kepada pemerintah melalui pasar uang, pasar barang. Kemudian hubungan perusahaan dengan dunia internasional yaitu perusahaan mengimpor produk dan layanan dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dan dari hasil penjualan tersebut perusahaan mendapatkan keuntungan. Kemudian yang ketiga sektor pemerintah. Hubungan sektor pemerintah dengan rumah tangga yaitu di mana pemerintah menerima pembayaran pajak rumah tangga untuk keperluan operasional, pengembangan dan kebutuhan lain untuk mengembangkan negara. Kemudian hubungan perusahaan dengan pemerintah yaitu pemerintah mendapatkan pendapatan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran yang ada. Kemudian sektor terakhir yaitu sektor asing, di mana hubungannya dengan rumah tangga yaitu negara lain menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri.
dari pasar luar negeri hingga pasar barang domestik, sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Kemudian hubungannya dengan perusahaan, yaitu di mana dunia internasional mengekspor produk mereka ke bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasa yang melewati pasar domestik dan kemudian masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga menghasilkan yang dinamakan keuntungan. Itulah beberapa hubungan antara keempat sektor yang ada pada perekonomian terbuka. Selanjutnya kita masuk ke perekonomian tertutup. Ekonomi tertutup adalah suatu sistem ekonomi yang tidak melakukan hubungan dalam bentuk apapun dengan pihak luar negeri. Jadi dapat dikatakan dalam penerapan ekonomi tertutup ini tidak adanya hubungan antara suatu negara dengan negara lain. Dalam hal ini yaitu seperti perdagangan internasional. Jenis-jenis dari ekonomi tertutup. Yang pertama yaitu ekonomi dua sektor. Jenis ekonomi ini biasanya disebut sebagai sistem ekonomi sederhana, di mana pelaku ekonomi dalam dua sektor ini hanya rumah tangga sebagai konsumsi dan rumah tangga sebagai produksi. Kegiatan ekonomi ini dapat dikendalikan secara langsung oleh dua sektor tersebut. Jenis ekonomi tertutup yang kedua adalah tiga sektor, di mana dalam jenis ekonomi ini terdapat peran pemerintah dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Posisi pemerintah berada di antara rumah tangga sebagai konsumsi dan rumah tangga sebagai produksi. Hubungan rumah tangga produksi dengan pemerintah berupa hubungan untuk membayar pajak atas usaha yang dijalankan dan memenuhi segala birokrasi yang ada. Kemudian hubungan rumah tangga konsumsi dengan pemerintah adalah hubungan dalam hal membayar kewajiban atas faktor produksi dan pendapatan, yang dalam hal ini adalah kewajiban untuk membayar pajak. Baik, di sini terdapat siklus mengenai pendapatan pada perekonomian terbuka, di mana siklus pertama menunjukkan yaitu perusahaan membayar gaji, bunga, dividen maupun sewa kepada rumah tangga, yang dalam hal ini merupakan individu yang bekerja pada suatu perusahaan. Kemudian pada siklus kedua, pemerintah juga memberikan gaji ataupun pembayaran bunga kepada rumah tangga yang bekerja pada instansi pemerintahan. Kemudian lanjut ke siklus yang ketiga, di mana rumah tangga yang dalam hal ini merupakan individu membayarkan pajak kepada pemerintah dikarenakan hasil dari gaji atau upah yang diterimanya selama bekerja. Kemudian siklus yang keempat yaitu pembelian barang dan jasa, di mana rumah tangga membeli barang ataupun produk dari suatu perusahaan, begitupun perusahaan membeli suatu produk dan jasa kepada rumah tangga untuk keperluan produksi pada perusahaannya. Kemudian ke siklus yang kelima yaitu pembelian barang dan jasa oleh pemerintah dari suatu perusahaan. Kemudian perusahaan pada siklus ke-6 membayarkan pajak kepada pemerintah dari hasil pendapatan dalam penjualan produknya. Kemudian masuk ke siklus ke-7 yaitu di mana dunia internasional, dalam hal ini negara asing, mengekspor produknya ke perusahaan-perusahaan. Hal ini dikarenakan untuk memperluas pasar dari produk tersebut. Kemudian ke siklus yang ke-8 yaitu di mana rumah tangga mengimpor barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah penjelasan terkait siklus pendapatan pada perekonomian terbuka. Lanjut ke pembahasan terakhir yaitu mengenai ekspor maupun impor. Baik, di sini saya akan membahas tentang perekonomian terbuka, ekspor, dan impor. Nah, secara sederhana, ekspor adalah aktivitas menjual produk, barang, atau jasa ke luar negeri. Sedangkan impor adalah aktivitas membeli produk, barang, atau jasa dari luar negeri. Nah, adapun penentu ekspor dan impor dapat dilihat dari ciri-ciri dan faktor-faktor penting yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang menentukan ekspor ialah kemampuan dari sebuah negara untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, mutu atau kualitas dari sebuah barang. Yang kedua, harga barang. Ketiga, cita rasa masyarakat. 4, barang spesial. 5, permintaan akan barang. Dan terakhir, teknologi.
Itulah tadi pemaparan materi terkait konsep dari ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup. Saya harap teman-teman sekalian dapat memahaminya dengan baik. Saya mewakili kelompok 9 memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama proses presentasi. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.